Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Wiga Nugra dengan NPM G1C 020027. Saya dari Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mereview sedikit mengenai paper atau jurnal tentang sistem IoT industri untuk energi langsung kawat laser deposisi untuk pengumpulan data dan visualisasi sinyal proses manufaktur. Baik, di sini penting untuk mengenali industri 4.0 yang kita gunakan pada saat sekarang, yaitu menggambarkan tren otomisasi atau pertukaran data saat ini di bidang manufaktur dan juga industri lainnya. IoT atau Internet of Things merupakan memiliki peran penting dalam industri 4.0 tersebut dengan menghubungkan perangkat, mesin, dan juga produk ke internet dan memungkinkan pertukaran data secara real time. Untuk tujuan dari jurnal ini yaitu memiliki 3 permasalahan inti seperti interoperabilitas, fleksibilitas, dan ketersediaan penyimpanan data, dan juga visualisasi data sensor, dan sinyal proses pembuatan. Arsitektur dalam pembuatan alat ini menggunakan data luaran, yaitu sensor, dan meneruskan datanya menuju titik akhir API lokal, dan titik akhir juga dibuat dengan node RAID. Langsung diteruskan ke database melalui InfluxDB menggunakan sumber terbuka, dan terakhir data divisualisasikan dengan aplikasi Grafana atau Grafana open source. Sistem ini dibuat prototipe, dirancang, dan juga diimplementasikan dan diuji di lingkungan laboratorium untuk memantau proses pengendapan energi langsung melalui kawat laser. Pentingnya sistem IoT tadi yang fleksibel untuk proyek penelitian dan pengembangan dapat menjadi bagian integral. Dengan demikian memberikan penghematan waktu, penghematan uang, dan juga dapat mempercepat perkembangan teknologi baru secara signifikan, di mana nilai tersebut muncul dari data sensor dan analisisnya. Rumusan masalah dari jurnal tersebut yaitu cara untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor untuk memantau proses pencetakan 3D. Yang kedua yaitu bagaimana agar data yang dikumpulkan mudah tersedia bagi peneliti. Yang pertama yaitu masuk ke pendahuluan. Seperti percetakan 3D logam juga dikenal sebagai manufaktur aditif logam. Adalah salah satu teknologi paling relevan di industri 4.0. Hal ini karena ia menawarkan beberapa manfaat yang sangat relevan dengan manufaktur modern, seperti kemampuan untuk menghasilkan geometri yang kompleks, meningkatkan kinerja bagian, dan mengurangi biaya dan waktu tunggu yang terkait dengan metode manufaktur tradisional. Dengan menyempurnakan parameter percetakan seperti daya laser, kecepatan perjalanan, dan laju pengumpulan kawat. Sistem pengendapan energi langsung kawat laser adalah teknologi manufaktur aditif yang menggunakan laser untuk melelehkan bahan baku kawat saat diendapkan ke substrat. Prosesnya melibatkan memasukkan kawat ke dalam kolam lelehan yang dibuat oleh laser dan menyimpannya lapis demi lapis untuk membuat objek 3D. Laser melelehkan kawat dan menyatukan dengan substrat, menciptakan ikatan yang kuat dan juga presisi. Teknologi ini dapat menciptakan geometri yang kompleks dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak atau aus, sehingga berguna dalam bidang kedirgantaraan otomotif dan medis. Mengoptimalkan proses pencetakan juga dapat membantu mengurangi cacat dan meningkatkan kualitas bagian yang dicetak. Misalnya dengan memprediksi distribusi suhu dengan tegangan selama proses pencetakan, produsen
dapat mengidentifikasi potensi cacat dan menyesuaikan parameter percetakan untuk mencegahnya. Pengumpulan data merupakan bagian integral dari penelitian, karena berfungsi sebagai landasan untuk menghasilkan temuan yang akurat dan dapat diandalkan. Hal ini juga menjadi acuan peneliti pada jurnal tersebut untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang membantu dalam menjawab pertanyaan penelitian, hipotesa, dan juga menarik kesimpulan. Selain itu, penulisan ini menyajikan solusi yang terjangkau dan fleksibel untuk mengumpulkan data dari sistem deposisi energi langsung kawat laser yang digunakan di laboratorium, dan juga alat visualisasi yang mudah digunakan untuk peneliti mendapatkan pengetahuan langsung dari proses secara real time. Lanjut, kita masuk ke konteksnya. Tujuan dari konteks tersebut untuk mengoptimalkan proses energi langsung kawat laser untuk pembuatan aditif dengan memantau proses menggunakan rangkaian sensor. Namun, instalasi sistemnya belum ditemukan dan sensor baru mungkin akan ditambahkan di masa mendatang. Rencana saat ini adalah mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu konsumsi energi laser, umpan kawat, dan pergerakan kepala dan meja cetak dipantau. Lalu, kamera kavitar dapat digunakan untuk menangkap rekaman interaksi kawat laser berkecepatan tinggi. Barometer adalah termometer inframerah yang digunakan untuk mengukur suhu suatu benda dari jarak jauh. Sensor jarak laser dapat digunakan untuk memantau jarak antara laser dan material yang sedang diproses. Sensor akustik dapat digunakan untuk memantau proses pencetakan dan mendeteksi potensi cacat. Sensor ini dapat mendeteksi emisi akustik yang dihasilkan oleh proses tersebut. Pemindaian profil dapat menghasilkan model objek 3D resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk memantau kualitas proses pencetakan dan mendeteksi segala cacat atau penyimpangan dari bentuk yang diinginkan. Kesimpulannya, integrasi serangkaian sensor dalam proses energi langsung kawat laser untuk memantau aditif berpotensi mengoptimalkan proses dan meningkatkan kualitas produk akhir. Selain itu, umpan balik real-time yang diberikan oleh sensor dapat digunakan untuk menyesuaikan parameter proses dan meningkatkan kualitas dan efisiensi proses produksi aditif secara keseluruhan dengan mengoptimalkan parameter proses seperti daya laser, laju pengumpanan kawat, dan kecepatan kepala cetak dan meja. Oleh karena itu, pengembangan rangkaian sensor merupakan langkah maju yang penting dalam kemajuan manufaktur aditif dan dapat berdampak signifikan pada berbagai industri. Lanjut, kita masuk ke sastra atau karya tulis literatur penelitian sebelumnya. Bagian ini menyajikan gambaran umum beberapa studi terkait dan sistem yang dikembangkan di bidang akuisisi, penyimpanan, pemrosesan, dan visualisasi data berbasis IoT. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan untuk memahami keadaan terkini di bidang ini dan untuk mengidentifikasi bidang-bidang potensial untuk penelitian dan perkembangan di masa depan. Yang pertama yaitu infrastruktur Iowa Quantified atau IQ yang dikembangkan oleh para peneliti di University of Iowa. Memberikan solusi menyeluruh untuk penerapan sensor dan mengumpulkan data berdasarkan notebook Amazon Web Service. Lanjut, kita masuk ke material dan juga metode-metode. Pada paper atau jurnal yang digunakan, ada beberapa menggunakan metode dan juga bahan. Seperti yang pertama untuk pencetakan kawat laser, untuk mengontrol proses pencetakan secara real time menggunakan putaran umpan balik dari sensor.
Prinsip Keep It Simple Stupid atau KISS menyarankan bahwa pengembangan harus memiliki sistem atau alat paling sederhana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka daripada memiliki alat yang lebih kompleks yang mungkin memiliki fitur tambahan yang tidak diperlukan. Selanjutnya, pengembangan sistem dari kendali real-time yang cepat dan optimal akan ditunda. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa definisi real-time dapat bervariasi tergantung pada konteks penerapannya. Lanjut, untuk instalasi sistem dapat dibagi menjadi beberapa tugas terpisah, seperti mengadopsi gagasan klasifikasi platform IoT. Lalu, akibatnya, instalasi harus terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, bagian penanganan aliran data. Yang kedua, penyimpanan data. Dan yang ketiga, visualisasi. Desainnya berfokus pada ekstensibilitas, kinerja, dan biaya rendah. Penggunaan alat sumber terbuka diprioritaskan dan sistem tidak boleh bergantung pada aplikasi individual apapun. Lanjut, kita masuk ke metodenya, yaitu penanganan aliran data menggunakan Node-RED atau Node-RED adalah alat pemrograman visual sumber terbuka yang dibangun di Node.js. Pengguna membuat alur kerja yang kompleks dan juga mengotomisasikan tugas menggunakan antarmuka, drag and drop. Node-RED juga menawarkan perpustakaan Node yang telah dibangun sebelumnya untuk berinteraksi dengan berbagai perangkat dan layanan. Yang kedua yaitu database, menggunakan InfluxDB adalah database deret waktu yang dirancang untuk menyimpan dan menanyakan data dengan stempel waktu. Yang ketiga tadi visualisasi, menggunakan Grafana. Grafana adalah platform sumber terbuka untuk mengumpulkan, menyimpan, dan juga memvisualisasikan data dari berbagai sumber, termasuk perangkat IoT. Ini mendukung lebih dari 50 sumber data, alat visualisasi yang kuat, dan kompatibel dengan database deret waktu seperti InfluxDB, MySQL, dan ProstagSQL. Yang ketiga kita masuk ke hasil. Editor aliran Node-RED dipilih karena sifatnya yang menggunakan sumber terbuka, kemudahan penggunaan, eksekusi lokal, dan juga kompatibilitas dengan berbagai perangkat dan juga API. Sebagai alat pemrograman visual yang populer untuk membuat aplikasi IoT. Menurut metodologinya, sistem ini diatur dengan cara yang paling menguntungkan, yaitu menggunakan alat yang paling mudah, menggunakan Grafana. Sebuah opsi sumber terbuka yang terkenal dengan fleksibilitas, skalabilitas, dan dukungan komunitas. Mendukung berbagai sumber data dan kompatibel dengan berbagai basis dan platform IoT. Nah, di sini kita dapat melihat instalasi yang akan digunakan yang disederhanakan dengan skema gambar yang telah dibuat di sini, yaitu data from sensor adalah data outputnya, langsung masuk ke pengolahan data menggunakan Node-RED tadi, masuk ke server menggunakan database InfluxDB, lanjut masuk ke visualisasinya dengan Grafana, lanjut lagi dan akan kembali bersiklus seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari ilustrasi detail alat sistem di laboratorium. Penerapan komputer Windows XP yang sudah ketinggalan zaman yang mengontrol deposisi energi langsung, kabel laser, dan mengumpulkan data, sistem memberikan tantangan tambahan pada
arsitektur sistem. Plugin memfasilitasi visualisasi gambar yang diambil oleh kamera Kavitar, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, sistem ini mudah dikonfigurasi dan yang terpenting memasukkan sensor baru ke dalam sistem relatif sederhana karena perubahan terbesar dilakukan di Edge. Saat ini semua data sensor dikirim ke cloud dari satu PC yang nantinya dapat diganti dengan PLC. Pengaturan ini adalah secara efektif mengatasi sebagian besar tantangan sinkronisasi. Namun, data servo dan konsumsi daya dari mesin Windows XP lama hanya dapat diintegrasikan ke dalam sistem setelah proses pencetakan. Batasan ini muncul karena file data dirancang oleh proses lain dan tidak dapat diakses hingga proses selesai. Nah, ini adalah contoh dari visualisasi perangkat keras dan data. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan, yaitu solusi IoT berbasis alat sumber terbuka yang disajikan menawarkan pendekatan perangkat lunak dan perangkat keras terbuka untuk pengumpulan dan visualisasi data waktu nyata atau real time dari sistem pengendapan energi langsung kawat laser. Ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu penanganan aliran data, penyimpanan data, dan juga visualisasi data yang menggunakan Node-RED, InfluxDB, dan juga Grafana. Digunakan karena fleksibilitas, efisiensi, dan juga penggunaannya mudah digunakan. Solusi ini selaras dengan paradigma industri 4.0 atau 4.0 dan memungkinkan para peneliti untuk fokus pada penelitian inti mereka. Pemantauan dan pengumpulan data secara real time dapat memfasilitasi optimalisasi proses, meningkatkan kontrol kualitas, dan mengurangi konsumsi energi. Alat sistem yang diusulkan berdasarkan perangkat Edge dan titik akhir AP yang ditangani dengan Node-RED memudahkan penambahan sensor baru, add new sensor, dan memperluas fungsionalitas dari sistem. Data yang dikumpulkan mudah diakses oleh peneliti melalui penggunaan Grafana. Yang menawarkan antarmuka yang ramah pengguna dan beragam pilihan visualisasi. Selain itu, penggunaan perpustakaan InfluxDB atau database InfluxDB Python menyediakan AP Python yang mudah digunakan untuk pengambilan data untuk analisis. Hal ini nanti memungkinkan peneliti untuk dengan mudah mengimport data ke dalamnya. Alat analisis data pilihan seperti Pandas dan juga NumPy. Secara keseluruhan, kombinasi dari alat visualisasi yang mudah digunakan dan opsi pengambilan data yang fleksibel memudahkan peneliti mengakses dan menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara yang bermakna. Sistem yang dikembangkan menawarkan solusi yang fleksibel dan menghemat biaya untuk pengumpulan dan analisis data yang efisien. Arah masa depan melibatkan optimalisasi proses di Edge dan integrasi sensor atau sumber data tambahan, analisis komparatif yang lebih komprehensif dari berbagai alat untuk sistem serupa juga dapat dieksplorasi, menguji kinerja dan kemampuan modifikasi sistem. Mungkin sekian yang bisa saya review dari jurnal yang saya pilih dan saya baca. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.